Oke, siap ya. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Oke ya, siap Mbak Elin. Assalamualaikum Mama Hansa ya. Oke ya, siap ya Mbak Mbak ini ya. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, kita doa dulu yuk. Teman-teman sehat selalu semuanya di sana. Kita doa dulu yuk guys. Bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke, aman ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke ya, siap Mbak Muriani ya. Oke, Bang Pak Sur ya. Oke ya. Oke, dah aku boleh mulai ya teman-teman ya. Bismillah ya. Siap Mbak Farhan ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, kita mulai boleh. Siap Mbak Ella, mikrofon aku udah oke ya guys. Mikrofon udah oke ya guys. Mantap ya. Oke, mikrofon udah oke. Siap ya. Tadi ada yang nanya, kalau haid 20 hari apakah udah boleh berpuasa? Jawabannya boleh. Kalau haid 20 hari apakah sudah boleh berpuasa? Jawabannya boleh. Haid hanya batas waktu 15 hari. Hari ke-16, 17, 18 itu namanya istihadah. Kalau sudah istihadah itu berarti sudah istihadah. Oke, ya, kalau istihadah. Oke ya, kalau istihadah itu berarti dalam kondisi boleh berpuasa ya. Kita lanjut ya teman-teman semuanya ya. Oke, Ustazah, oke, apakah istihadah harus mandi setelahnya? Jawabannya enggak ya. Oke, jadi istihadah tuh mandinya hari ke-15 aja. Hari ke-16, 17, 18 yaitu teman-teman tidak perlu mandi lagi ya. Besok insya Allah puasa Daud, tapi saya masih punya hutang puasa wajib karena puasa Daud itu waktunya panjang, ada baiknya ganti puasa dulu kalau lawannya adalah puasa Daud. Tapi kalau lawannya adalah puasa Yaumul Bid, nggak ada salahnya Yaumul Bid dulu ya. Ustazah, orang tua saya belum berkurban, apakah saya boleh berkurban? Justru Mbak duluan yang berkurban, baru boleh orang tua Mbak ya. Sudah 3 kali suci dari haid tapi baru 65 hari, apakah sudah habis masa iddahnya? Oke, oke, udah habis masa iddahnya ya. Oke, sehabis sholat lalu kentut apa masih boleh wiritan? Sudah sholat habis kentut apakah masih boleh wiritan? Boleh ya. Bahwa ketika kita buang angin itu kita boleh berzikir dan berdoa. Jadi tidak ada masalah ya. Oke. Clear ya. Ustazah, oke ya, gimana cara menghadapi suami yang susah dikasih nasihat? Semua manusia itu tidak ada yang mudah dikasih nasihat. Semua manusia itu memang sulit karena pada dasarnya manusia itu punya ego. Nggak masalah. Tugas Mbak hanya mengingatkan dan mendoakan. Perkara suaminya mau berubah atau tidak itu urusan Allah. Innallaha yahdi may yasha. Allah adalah yang memberikan hidayah, bukan kita ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara menghadapi anak yang menjawab suka dinasehati? Ya, seperti jawaban aku tadi ya, sambil berdoa, Robbi habli minas salihin ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Robbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Saat mau umroh apa harus minta maaf ke semua orang? Ya nggak harus ke semesta dan seisinya lah. Kepada orang-orang yang kira-kira pernah berhubungan dengan kita ya. Oke ya guys. Semua orang kita minta maaf kalau umroh ya tidak ya. Manusia itu banyak semesta dan seisinya. Hahaha. Kita lanjut ya. Ustazah, kalau kita sholat tiba-tiba kentut maka batalkan sholatnya, ambil wudhu dan kemudian sholat lagi ya teman-teman ya. Oke, ambil wudhu, sholat lagi ya. Ustazah, oke clear ya. Kalau kita sholat, oke, apa boleh sholatnya dilanjut kalau habis kentut? Nggak boleh Mbak. Kalau udah kentut sholatnya jangan dilanjut ya. Oke, Ustazah, oke, saya mau nanya tentang fidyah. Fidyah itu 7 on beras per harinya. Misalnya nggak puasa 30 hari, 1 hari 7 ons kali 30 hari berarti 21 kilogram ya.
Huzaza, oke ya guys ya Mbak Caci ya, aman ya guys. Huzaza, oke, hukum menjual daging kurban. Kalau dia orang miskin dia boleh menjual untuk kepentingan kehidupan dia. Kalau orang kaya sangat dianjurkan untuk sekedar kalau orang kaya sangat dianjurkan untuk sekedar untuk mensedekahkannya ya. Saya masih punya utang puasa wajib, sedangkan besok puasa Yaumul Bid. Besok fokus puasa Yaumul Bid saja dulu ya, Senin dan Selasa. Setelah itu baru kodo ya teman-teman ya. Ustazah, mengapa saat memasuki bulan bulan Syuro badan sakit ya? Nggak tahu juga ya, mungkin kebetulan aja Islam tidak mengatur badan kita yang sakit ya. Syuro badan sakit, hubungannya apa ya? Oke. Syuro badan sakit. Hubungannya apa? Ilmuku nggak sampai ke situ cuy. Alamak jang ya. Kenapa kalau syuro badan sakit nggak sampai ilmuku ke situ. Meskipun aku nanti profesor pun tak mampu jawab aku itu. Alamak. Ya, kita lanjut ya guys. Oke ya, Ustazah. Oke, gitu ya. Puasa yang mulbit 1 hari boleh, puasa yang mulbit boleh 1 hari saja. Ya, tapi afdolnya adalah 3 hari ya, teman-teman ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa yang mulbit dan kemudian sholat witir dan sholat duha. Ya. Clear ya teman-teman ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti 1 Muharram aku ingatkan kapan waktunya ya. Oke nah gitu ya guys ya. Kalau libur dulu boleh nggak besok? Boleh aja. Apa boleh puasa Yaumul Bid disatukan dengan puasa kodo? Jawabannya boleh saja, nggak boleh ya. Jadi usahakan satu niat satu amal saja ya. Oke, Ustazah, oke ya. Apa makna dari puasa Yaumul Bid, hari putih ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, kemudian sholat sunnah witir dan sholat sunat duha ya. Oke. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Oke, dulu kan mana nikahin anak atau umroh? Nikahin anak dulu mbak. Dan nikahin anak nggak perlu pakai pesta sih. Yang penting nikah aja dulu. Selamatkan dulu jiwa-jiwa yang terancam punah. Hubungannya apa ya? Kayak gitulah. Oke, surat Al-Muluk lebih baik sesudah Isya atau sebelum tidur? Sebelum tidur. Al-Muluk itu fadilahnya supaya kita terlindung dari siksa kubur. Ya, dan kemudian nama lain dari surat Al-Muluk adalah Al-Mani'ah. Artinya adalah sholat yang penghalang, ya menghalangi kita dari siksa kubur, menghalangi kita dari yang lainnya ya, dari dosa, dari api neraka ya. Ustazah, sholat witir bagusnya dikerjakan kapan? Witir itu bagusnya dikerjakan sehabis tengah malam ya. Witir itu waktunya terpapar dari habis Isya sampai azan subuh ya. Sholat Isya, lalu ba'diyah Isya, lalu witir ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Karena witir cuman boleh 1 kali saja ya guys. Oke. Clear ya. Oke, witir cuman boleh 1 kali saja. Ustazah, oke, jika masih ada hutang puasa Ramadan, apa bisa puasa Yaumul Bid? Jawabannya bisa. Setelah itu lanjut puasa Ramadan ya. Ustazah, sholat wajib nggak pakai iftitah nggak masalah sih. Karena iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat sih. Cuma sayang aja kalau kita nggak pakai iftitah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kayak gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata ketika kita baca iftitah akan futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit ya. Ustazah, nenek saya fans ya, nenek-nenek memang suka fans sih sama aku. Memang aku gaweannya nenek-nenek sih. Aku suka juga sama nenek-nenek yang biasanya lututnya udah kesemutan, aku suka. Kayak gitu ya guys. Nenek-nenek itu enak banget ya. Apalagi yang lututnya udah kebas-kebas, aku suka. Makanya osteoku lancar ya. Yuk kita lanjut ya guys. Ustazah, baca Al-Muluk boleh sambil berbaring? Jawabannya boleh ya.
Ya ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Oke ya, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya guys. Oke gitu ya. Nenekku pahlawanku, Masya Allah ya, aman ya guys. Hukum arisan kurban gak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke clear ya. Puasa Yaumul Bid bisa nggak Senin Selasa aja? Bisa ya, besok ya, besok ya. Oke ya. Oke, sholat witir berapa rakaat? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Kalau teman-teman mau 3 rakaat, 1 kali salam boleh ya. Oke, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri. Ya, rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek ya. Kayak gitu ya guys. Ustazah jelaskan 5 fadilah surat. Boleh, tapi fokus. Oke, boleh aku jelaskan tapi fokus ya. Oke, surat Al-Waqiah dibaca habis subuh. Supaya kita terhindar dari kemiskinan. Surat Al-Muluk dibaca habis tidur supaya kita terhindar dari siksa kubur. Al-Kahfi dibaca di hari Jumat supaya dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Ar-Rahman dibaca di habis zuhur supaya kita terlindung dari kegalauan hati. Yasin dibaca dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib supaya terlindung dari dosa. Itulah dia. Hafal nggak? Ya. Hafal nggak guys? Oke, hafal aja lah ya. Nah, kayak gitu ya guys. Ustazah, oke ya. Saya kalau baca Al-Muluk habis maghrib boleh aja sih. Ya, tapi bagusnya Al-Muluk itu dibaca mau tidur ya. Ustazah, oke, clear ya. Oke, kalau lupa kunut, kalau nggak hafal kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman tidak kunut juga tidak masalah ya. Puasa yang mulbir itu berapa hari? Mulai dari hari ini kemarin ya. Hari ini, besok dan lusa ya. Oke. Aku keluar flag, tapi mau puasa sunnah nggak boleh mbak, nggak boleh ya. Oke, siap Mbak Sundus. Kalau Al-Muluk habis Isya boleh sih, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, ya amin amin, sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Kalau bacanya nggak pas nggak ada masalah sih, cuma itu tempat yang paling utama sih ya. Kalau baca Al-Quran atau surat lain boleh nggak jilbabnya nggak dipakai, kalau di rumah pakailah jilbab ya karena kita ingin menghadap Allah ya. Oke Ustazah, oke clear ya. Kalau kita berdoa ngelihat catatan boleh, bagus, nggak jadi masalah ya. Ustazah, jika kita tidak tahu kalau kambing hamil dibuat kurban, nggak masalah kalau kita nggak tahu. Tapi harusnya panitia tahu. Karena yang melihara kambing di rumah potong itu pasti tahu dia mana kambing hamil, mana tidak. Oke, Ustazah aman-aman. Semoga teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, Ustazah, kalau lagi haid apa boleh baca Yasin, Al-Muluk dan Al-Waqiah? Kalau bacanya di buku boleh atau di handphone boleh ya. Ustazah, bagaimana niat puasa Yaumul Bid? Boleh. Besok pasang niat puasa, malam ini aja niatnya, nggak apa-apa. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Ustazah, kalau sudah tahajud tidak perlu witir lagi, witirlah mbak, nggak ada masalah mbak. Witir itu hukumnya sunnah muakkad loh mbak. Rasulullah pernah meninggalkan tahajud, tapi Rasulullah tidak pernah tinggalkan witir mbak. Rasulullah pernah tinggalkan taraweh, tapi Rasulullah tidak pernah tinggalkan witir loh mbak. Jadi witir itu bagus banget loh mbak, hukumnya sunnah muakkad loh. Ya teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir. Ya, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Witir itu boleh 1 kali saja ya. Oke, sama-sama Mbak Fe ya. Oke. Ustazah, apakah Al-Muluk wajib wudu? Kalau bacanya di Al-Quran yang full Arab 30 juz itu wajib wudu. Ya, kalau baca Quran yang full Arab, tahu nggak? Ya, baca Quran yang full Arab itu wajib wudu ya. Nih. Oke, ini berputar-putar nih aku jelasin ya, biar paham ya teman-teman ya.
Oke, tuh tahu nggak Quran full Arab tahu nggak guys? Nah, misalnya nih teman-teman baca Quran Al-Muluk Al-Waqiah dari yang full Arab, nih tanpa arti, tanpa tanpa terjemahan, ini wajib wudhu ya, ini wajib wudhu, oke? Nah, clear ya? Nah, ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman baca Al-Muluk, Al-Waqiah dari buku surat pilihan nih, buku nih. Nah ini buku nih, wah ini udah banyak banget yang beli di video ini udah puluhan ribu ya. Nah ini nggak wudhu nggak masalah ya, tapi sangat dianjurkan berwudhu karena dia ada Latin dan ada terjemahannya, ya kan? Nah ada Latin dan ada terjemahannya ya. Ini surat-surat pilihan. Nih kalau lihat video aku nanti di CO ini ya, ini bagus banget bukunya, haid juga boleh baca ya. Nah, kalau doa-doa misalnya teman-teman nih, kalau doa-doa ini kan ada terjemahannya nih. So, coba ya. Nah, ini di sini ada juga Al-Kahfi ya. Nah, ini nggak wudhu nggak apa-apa ya. Paham nggak kira-kira? Ya, seperti itu ya guys. Tapi kalau dia full Arab kayak gini nih harus wudhu nih. Ya, full Arab. Tapi kan jarang sekarang Quran full Arab. Cuma saranku ya wudhu lah. Ya, cuma ya kalau ditanya hukum yang wudhu itu yang kayak gini. Ya, dan ini kalau haid nggak boleh pegang ini mutlak ya. La yamassuh illal mutahharun ya. Tidak boleh pegang kecuali orang yang suci. Mutlak. Mutlak nggak boleh dibaca. Nggak boleh dipegang maksudnya. Kalau wanita haid mutlak nggak boleh dipegang. Ya, tapi kalau yang ini masih bisa ya. Oke, paham ya? Masya Allah ya. Semoga teman-teman sudah paham sehingga nggak bingung-bingung lagi. Oke? Oke ya, jadi yang full Arab nggak wudhu nggak apa-apa. Terbalik, yang full Arab wudhu, yang di buku-buku nggak wudhu nggak apa-apa. Cuma wudhu itu bagus, dapat pahala sunnah kayak gitu loh guys ya. Misalnya teman-teman sekedar baca buku zikir pagi petang ya kan. Kan ada tuh zikir pagi, zikir petang, buku kecil-kecil ya kan. Buku doa-doa kecil-kecil ya kan. Nah, itu nggak atau jus-jus amma yang ada terjemahannya gitu. Itu nggak wudhu nggak masalah guys. Cuma sunnah aja wudhu. Paham nggak kira-kira ya? Oke ya, clear ya. Oke ya, siap ya. Nah, oke. Wah, nanti kalau teman-teman lihat video aku ini, teman-teman CO aja ini. Ini udah puluhan ribu orang yang ini harganya cuma di bawah 17.000 aja. Nah, ya 17.000 tapi bagus banget ya. Kita nggak usah pusing kalau kita haid, boleh kita bawa kemana-mana ya. Oke ya guys. Ustazah, clear ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, mana tadi dia? Wow, ya perhiasan emas kalau dipakai nggak kena hisap, cuma dia apa guys, dia apa nggak kena hisap, cuma dia kena zakat ya. Oke, kalau pakai sarung tangan masih bisa, tapi kan susah guys. Ya kan, udah cari yang gini aja nih, ya beli yang gini aja. Di video aku banyak ini ya. Nah ya. Pakai sarung tangan ya. Oke, clear ya. Al-Quran yang ada terjemahan gak wudhu gak masalah ya. Oke ya, terima kasih ya. Oke, Ustazah kita lanjut ya. Witir 3 rakaat boleh, 1 rakaat juga boleh. Kalau witirnya 1 rakaat itu 1 rakaat aja sih. Kalau dia 3 rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya kan. Nah rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ustazah, besok saya mau puasa sunnah. Saya niatnya Senin Kamis atau Yaumul Bid. Jadi gini Mbak, ketika 2 puasa sunnah berbenturan dalam satu waktu Mbak. Misalnya puasa Senin Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid. Mbak niatnya Yaumul Bid. Misalnya puasa sunnah Senin dan Kamis berbenturan dengan Arafah, Mbak niatnya Arafah. Mbak tinggal cari niat puasa yang lebih tinggi derajatnya ya, seperti itu ya. Oke, udah. Ustazah, apakah boleh baca itu sambil baring? Boleh. Baca buku ini boleh sambil baring. Baca buku ini boleh sambil baring. Baca Al-Quran sambil baring pun gak ada masalah. Kalau lututnya nggak enak, punggungnya udah nggak enak, boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya guys. Oke ya. Kita lanjut ya. Ustazah, oke ya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan tahap layarnya. Ya klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Oke.
Oke ya teman-teman ya, Ustazah, oke. Hari ini keluar flek, besok sudah tidak keluar, boleh puasa nggak? Masa haid nggak? Kalau dalam masa haid nggak boleh, harus tunggu 24 jam dulu baru boleh sholatnya. Oke ya teman-teman ya, Ustazah, apa sholat taubat dibarengin sholat duha silahkan. Sholat duha dulu baru sholat taubat dulu baru sholat duha boleh. Nggak jadi masalah. Ya, Ustazah, keutamaan sholat rawatib menyempurnakan sholat fardu kita. Kadang-kadang lagi sholat fardu teringat masa lalu, teringat haters, teringat masa depan, teringat uang hilang, teringat kompor, teringat hujan lebat, jemuran belum diangkat, teringat semua. Maka rawatib menyempurnakan sholat kita yang tidak khusyuk ya. Makanya rawatib itu kan digandengkan dengan sholat fardu kan. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, 2 rakaat setelah sebelum subuh, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, clear ya. Ustazah, oke, duha sama hajat taubat boleh digabung? Jangan digabung. Satu niat, satu amal saja ya. Satu niat, satu amal saja ya. Jangan digabung ya Mbak. Habis sholat duha, lanjut sholat taubat, langsung sholat hajat, itu boleh ya. Ustazah, oke ya. Oke, siap ya. Apa betul kalau niat puasa Senin dan Kamis bisa berbarengan juga dengan puasa Yaumul Bid, berbarengan juga dengan puasa Qadha? Tak betul. Ya, satu niat, satu amal saja. Apakah boleh kita berzikir saat haid? Boleh. Apa doa menghilangkan kesedihan? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir ya. Oke, itu doanya ya. Oke. Ustazah, sholat qobliyah isya ada Mbak. 2 rakaat sebelum asar ada, 2 rakaat sebelum maghrib ada, 2 rakaat sebelum isya juga ada. Tetapi hukumnya sunnah biasa, dia tidak sunnah muakkad ya. Oke, belum disamba air mata surga ya. Ustazah, oke ya, clear ya. Kalau sholat sunnah, sebentar, kalau sholat sunnah sambil baca, kalau sholat sunnah aku sambil baca 5 surat pilihan, bentar, 5 surat pilihan nggak boleh, perhatikan. Kalau sholat sunnah boleh sambil baca Quran, tapi Qurannya harus yang full Arab. Boleh bawa Quran lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum. Boleh. Ya setelah Al-Fatihah. Tapi full Arab. Nggak boleh di dalam sholat bercampur dengan bahasa Indonesia Qurannya. Ya boleh sholat bawa Quran kecil kalau matanya kelihatan. Tapi full Arab. Nggak boleh ya. Boleh tandain rakaat pertama apa, rakaat kedua apa. Tapi full Arab ya. Oke, Ustazah, oke clear ya teman-teman ya, full Arab ya. Sudah bolehkah Ustazah, boleh sudah Senin bolehkah puasa Zulhijjah? Alamak jam. Oke, puasa Zulhijjah sudah habis. Ya, besok puasa Yaumul Bid ya. Besok puasa Yaumul Bid, Senin dan Selasa puasa Yaumul Bid ya. Senin dan Selasa puasa Yaumul Bid ya. Puasa Zulhijjah sudah habis ya teman-teman ya. 10 hari Zulhijjah ya. Ustazah, oke ya, sujud terakhir baca doa lunas hutang boleh. Ya nggak harus sholawat dulu, nggak jadi masalah ya. Saat sujud terakhir, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Sujud terakhir boleh baca doa-doa lain bebas. Yang penting isinya doa ya. Oke, teman-teman yang suka-suka marah-marah lagi sujud, Allahumma fil li dzambi wa dhib ghaidha qalbi. Ya Allah, ampunilah dosaku dan hilangkan kemarahan dalam hatiku. Boleh ya. Oke, Ustazah, bolehkah sholat sunat baca suratnya di HP?
Nggak boleh, Mbak. Jadi kalau baca Al-Quran di dalam sholat boleh, tapi harus Quran yang full Arab. Cari Quran yang bisa dibaca radius 1 meter letakkan di depan, boleh. Atau boleh dipegang Qurannya kayak gini, tapi full Arab. Nggak boleh yang bercampur dengan bahasa Indonesia apalagi di HP. Oke, sudah gitu ya guys. Zikir setelah sholat witir bebas aja ya teman-teman ya. Masya Allah bebas aja ya. Doa dan zikir setelah sholat sunnah itu bebas aja ya. Oke gitu ya guys. Oke. Teman-teman kalau lewat ini di beranda, ini ada doa-doa setelah sholat taubat, setelah sholat hajat, setelah sholat istikharah, ini bagus yang hijau ini ya. Itu doa setelah sholat sunnah semuanya udah ada itu dalam buku itu. Semua yang ada di video aku buku bagus-bagus. Jangan dilewatkan ya. Oke ya. Ustazah, oke clear ya. Oke aman ya. Kalau hari Minggu nggak puasa Yaumul Bid, tapi puasanya di hari Senin dan Selasa bagus ya. Puasanya di hari Senin dan Selasa itu bagus ya. Oke, Ustazah, oke aman ya guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya guys. Ustazah, oke ya, clear ya teman-teman ya, siap. Ustazah, bagaimana kalau minggu puasa boleh? Puasa boleh tadi, boleh besok, boleh lusa. Ya, puasa boleh tadi yaumul bid, besok hari Minggu bisa, lusa juga bisa ya. Ustazah, kalau saya melakukan dosa, saya harus gimana? Segera bertaubat saja. Istighfar saja ya. Oke. Kita lanjut ya. Ustazah, kapan puasa Daud? Puasa Daud kapanpun bisa dimulai ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa yang mulbit boleh besok dan Selasa, boleh banget nggak jadi masalah ya. Boleh banget besok dan Selasa. Silahkan ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Sholat witir bagusnya kapan ya? Sholat witir itu lepas sholat witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh ya. Sholat isya, ba'diyah isya dulu baru witir ya. Tengah malam mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Witir cuman boleh 1 kali saja ya. Jadi witir enggak boleh 2 kali ya. Ustazah, oke clear ya. Kalau telat rokaat sholat id, apakah kita menambah 1 rokaatnya dengan takbir juga? Betul. Ngapain mbak sampai sholat id pun telat? Ustazah, oke kita lanjut. Bagaimana cara sujud syukur? Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat ya. Oke, misalnya nih, hei kamu naik jabatan loh, langsung sujud aja. Baca doa sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ya. Kemudian atau sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Aku ingin teman-teman melakukan sujud syukur setiap habis sholat ya. Oke, Ustazah pengen lunas hutang, doanya adalah Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Oke, gitu ya guys, clear ya. Oke. Ada yang bisa tuliskan bacaan doa lunas hutang. Nah ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Nah ini doanya ya. Waghnini bifadlika amman siwak ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Waghnini bifadlika amman siwak ya. Oke guys, seperti itu ya.
Oke ya, teman-teman ya. Oke. Clear ya. Ustazah, oke kita lanjut ya. Kalau setelah tahajud lupa witir nggak apa-apa, cuman sayang saja. Kalau habis tahajud lupa witir ya sayang saja. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad, Mbak. Ya, witir itu hukumnya sunnah muakkad ya. Misalnya nih teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Ya, karena witir cuman boleh satu kali. Kalau teman-teman sholat tahajudnya tengah malam, udah mepet-mepet azan subuh, ya teman-teman boleh witir lah. Ya, gitu ya. Ustazah, oke, clear ya. Ustazah, oke, anak melakukan dosa susah dinasehati. Ya, biasalah namanya amanah ya. Ustazah, oke, puasa yang mulbit boleh dibareng kode puasa Ramadan? Jawabannya enggak. Satu niat, satu amal saja ya. Oke, saya baca subhanallah setiap sujud terakhir bukan habis sholat sujud syukur ya. Oke, jadi itu beda sujud syukur ya. Oke, kalau kita puasa Daud harus seumur hidup ya, usahakan ya. Kalau enggak juga enggak masalah ya Mbak. Ustazah, oke, Ustazah, oke, tolong jelaskan sujud syukur tadi. Jadi gini, teman-teman sepakati ya, bahwa setiap habis sholat bagusnya melakukan sujud syukur sih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Seperti itu ya. Nah, itu dilakukan supaya teman-teman kita nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak ya. Ustazah, oke, dibuat zikir boleh. Niat puasa yaumul bid, sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Saya sudah melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Mantap ya. Ustazah, oke ya. Oke, Ustazah sholat tahajud 4 rakaat dua-dua aja. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat lagi sunnah atasku karena Allah. Kalau sholatnya sambil duduk, sujud syukurnya gimana? Ya, sujudnya kayak gini aja, nggak harus nempel ke sejadah kok. Oke ya guys, oke. Ustazah, kalau misalnya pagi duha 4 rakaat terus berdoa, lanjut hajat 2 rakaat terus berdoa. Boleh nggak? Boleh. Ya, atau satu kali saja kalau takut teman-teman batal sholatnya ya. Ustazah, kelupaan terus kalau mau sujud syukur. Waduh, itu karena belum terbiasa saja. Nanti kalau udah terbiasa, insya Allah nggak lupa ya. Ustazah, oke ya, clear ya. Yang wajib dibasuh dalam wudhu apa saja? Yang wajib dibasuh dalam wudhu cuma 4 bagian. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Ya, selebihnya nggak wajib ya, selebihnya nggak wajib, sunnah saja. Hanya muka, tangan, kepala, kaki ya guys. Oke ya. Hanya muka, tangan, kepala, kaki ya. Oke ya, clear ya teman-teman ya. Besok jangan lupa berpuasa yaumul bid. Sengaja aku berpuasa yaumul bid. Sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa yaumul bid. Sunnah atasku karena Allah. Apa bedanya sholat syukur dengan sujud syukur? Nggak ada sholat syukur. Ya, yang ada sujud syukur dengan syukur nama tetanggaku. Nggak ada ya guys, nggak ada sholat syukur, yang ada sujud syukur ya. Oke, Ustazah mau madunya aku udah ngantuk. Nanti jam 9 lewat 10 lah ya kalau udah ngantuk ya. Ustazah, kalau sujud syukur habis berdoa boleh nggak jadi masalah ya. Oke, kalau sujud syukurnya habis berdoa boleh. Cuma biasanya habis berdoa tuh sesak pipis lah, mau buang angin lah, pengen cepet-cepet buka jilbab lah, rambutnya udah keluar-keluar lah,
udah peot-peot lah apanya ke kerudungnya. Banyak drama. Ya guys, jadi kalau bisa sih teman-teman langsung aja sujud syukur setelah salam. Gak yakin aku, apalagi teman-teman kalau sholat rusuh. Ya kan, udah mau sholat tuh udah mau garuk-garuk lah, udah mau baring lah. Alah bukannya aku tak tahu. Oke guys ya, sujud syukur itu bacaannya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Seperti itu ya guys ya. Itu dia. Pokoknya gini guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sujud guys ya. Entis, tahan tis ya. Oke, jangan lagi ya. Oke, sujud ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ustazah, tadi aku udah puasa yaumul bid gimana? Ya tadi puasa yaumul bid, besok juga gitu maksudnya. Stikerku ya guys. Oke, gitu ya. Oke, jadi besok puasa yaumul bid juga. Tadi puasa yaumul bid juga. Oke. Ustazah, periukku telinganya satunya patah tapi masih kinclong dan putih, nggak usah pakai ya. Itu sudah tidak bisa, sama dengan sisir yang sudah ompong ya. Clear ya teman-teman ya, aman ya. Ini teman-teman rajin kali nih pengen masuk surga semua nih ya. Ustazah, oke, siap ya. Sholat fardu langsung qobliyah isya baru bisa doa, boleh nggak? Boleh. Apalagi teman-teman yang suka buang angin, anginnya dibuang-buang, boleh. Qobliyah isya, ba'diyah isya, witir baru zikir dan doa di ujung, boleh ya. Oke, niat puasa Senin dan Kamis bisa digabung dengan yaumul bid, nggak perlu cuy. Ya, tinggal teman-teman langsung aja niat puasa yaumul bid ya. Langsung aja gas cus, nggak usah sengaja aku puasa yaumul bid plus Senin dan Kamis, nggak usah. Udah langsung yaumul bid saja, oke? Usia ustazah, usiaku tergantung cuaca. Ya santai aja guys, tenang aja usiaku, nggak usah khawatir guys. Ya malam ini cuaca sejuk, usiaku 72 tahun. Besok nggak tahu aku berapa. Santai aja, yang penting bisa ngobrol bareng aku ya. Berapapun usiaku ya. Oke ya guys ya. Ustazah, puasa yaumul bid hari Senin, Selasa ya. Iya betul sekali ya. Oke. Kalau masih punya hutang puasa Ramadan, besok dulu puasa yaumul bid, lusa yaumul bid, lalu lanjut udah puasa Ramadan ya, puasa kodo ya. Clear ya teman-teman ya. Gitu ya. Puasa yaumul bid dong cuman 2 hari, iya dong. Ustazah kok nggak pernah ngantuk? Ya karena aku live bukan di waktu ngantuk. Mantap jawabanku cuy. Ya karena aku live bukan di jadwal ngantuk. Aku live di jadwal yang aku nggak ngantuk. Mantap juga mak jawaban aku. Ya, iyalah guys, masa live ngantuk ya kan? Gimana ceritanya ya kan? Berarti kan nggak menghargai teman-teman ya kan? Aku live rapi kayaknya. Aku pakai parfum. Walaupun teman-teman nggak ada di sini, terus aku semangat karena aku menghargai teman-teman semua supaya energi positif nular gitu guys. Makanya teman-teman nggak boleh tulis caption nangis, nggak boleh ngomong capek, bingung, sedih, pusing, nggak boleh. Karena apa yang kita lihat itu nular. Makanya kalau ada yang nulis nangis biasanya aku tegur, jangan tulis icon nangis ya kan, kita ketawa saja, kita happy supaya kita bisa menularkan lebih baik energi ya kan guys. Nah, coba kalau aku mata sembab-sembab ya kan, ustazah kenapa nggak ada habis nangis ngapa ya, nggak tahu sih pokoknya nangis aja kan, susah ya kan guys. Kita energi positif ya, walaupun sholatnya cuman kul-kul doang bacaannya teman-temanku, aku tahu teman-teman tetap happy ya kan. Walaupun teman-teman sholatnya baca kul doang, oke, nggak masalah, yang penting happy. Walaupun lagi sholat jempolnya ngintip-ngintip, rambutnya keluar-keluar, sejadahnya pun terbalik-balik ku tengok, tapi oke lah, yang penting lebih baik ya. Oke ya, Ustazah saya Minggu Senin boleh? Minggu Senin nanggung, Selasa lah satu lagi ya, kita Minggu Senin Selasa.
puasa Yaumul Bid ya guys. Siap ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Aku mulai tadi puasanya. Betul ya. Hari tadi kita puasa Yaumul Bid, besok Yaumul Bid, lusa Yaumul Bid. 3 hari. Ya, hari ini, besok dan lusa. Oke, gitu ya guys. Iya Mbak Rere ya, rusuh ya sholatnya ya sama teman-teman semuanya di sana. Oke teman-teman semuanya, hari ini dan besok ya puasa Yaumul Bid ya guys. Oke ya, siap Mbak Enok dan Mbak-mbak lainnya ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Oke, sebentar ya. Mana dia ini? Ah, tuh mantap ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, siap ya. Udah, yuk kita doa dulu yuk. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke, siap Mbak Vina, Mbak Dasini ya. Oke ya guys, siap ya. Udah teman-teman semuanya yang mau tanya boleh tanya aja sambil aku jawab ya pertanyaan teman-teman semuanya di sana ya. Aku mulai boleh tapi ini pertanyaannya nggak nampak loh. Oke udah mulai, udah boleh dia. Ustazah, oke sebentar ya. Sedekah subuh, sekarang sudah biasa puasa Yaumul Bid udah. Sekarang udah bisa puasa Yaumul Bid ya guys. Oke. Hari ini ada undangan walimahan, aku jadi buka. Ya udah itu pilihan sih ya guys. Ustazah, oke kalau punya anak sambung yang susah diingatkan gimana? Hampir nyerah, nggak usah nyerah kan itu bukan lomba mbak. Ya berproses aja ya. Wala taqnatu min rahmatillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya mengingatkan anak ya nyerah gimana ceritanya. Ini bukan lomba ya, tapi proses ya mbak. Jadi aman saja ya. Nggak harus semua orang di lingkungan kita itu jadi orang yang baik. Karena kita tidak pernah bertanggung jawab atas apapun yang orang lakukan tentang kita. Supaya lebih awet muda sih menurutku ya. Artinya kita selalu berharap orang lain itu berubah, orang lain itu baik. Nggak harus. Nggak harus anak kita harus jadi orang baik. Para nabi aja anak kandungnya nggak baik. Oke, para nabi aja istrinya banyak juga yang nggak baik. Tugas kita bukan memaksa orang untuk jadi baik, tetapi bagaimana kita itu berproses untuk mengajak orang lebih baik. Oke, coba lebih wise, lebih tahan, lebih tawakal lagi. Supaya kita lebih tenang ya. Nah, anak kandung aja banyak nggak baik, apalagi anak sambung. Oke, anak kandung aja banyak nggak baik, apalagi orang lain. Ya orang anak kandungnya banyak nggak sayang sama orang tuanya, apalagi orang lain semua mau sayang sama kita. Supaya kita lebih tenang, lebih wise, lebih tawakal, lebih bijaksana. Supaya kita lebih tidak stres dalam hidup ya. Jadi jadi kita seperti itu ya guys. Tolong info saya Yaumul Bid katanya tidak ada hadisnya. Gimana ceritanya? Hal seperti itu Yaumul Bid nggak ada hadisnya. Sebentar ya, lihat di mana nggak ada. Bentar ya guys, ini kok kayak gini ya. Bid itu ada hadisnya guys. Oke. Ya itu mungkin orang memotong video ustadznya atau pengen viral kali ya. Oke kita lanjut ya. Bagaimana apabila kehilangan kita harus bagaimana? Ya lakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah oke gitu ya. Memakai obat tetes mata itu dia memakai obat tetes mata itu apakah membatalkan itu ikhtilaf. Ada yang bilang batal karena terasa di tenggorokan, ada yang bilang tidak batal karena nggak sampai ke lambung. Jumhur sepakat tidak batal ya guys. Oke ya. Oke sekarang apa besok puasa Yaumul Bidnya? Hari ini puasa Yaumul Bid, besok dan lusa juga puasa Yaumul Bid ya. Oke Yaumul Bid ya. Oke. Oke. Oke guys, oke clear ya teman-teman semuanya ya, oke clear ya teman-teman ya, oke. Oke, iya, oke, udah ya. Ustazah, oke ya, makasih yang mana Mbak Caci, siap ya.
Puasa yaumul bid itu dalilnya sahih banget tuh guys. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam kitab An-Nasa'i. Ya itu disepakati oleh ulama bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jangan tinggalkan kalian puasa 3 hari setiap bulannya dan puasa yaumul bid dan sholat witir serta sholat duha. Ya puasa yaumul bid 3 hari setiap bulannya ya. Jadi itu sangat sahih. Hadisnya tidak menengah, hadisnya sahih ya teman-teman ya. Dinilai sangat sahih ya. Semua ulama kalau ada bilang tidak ada hadisnya berarti dia belum ketemu hadisnya itu. Yaitu sahih dalam kitab An-Nasai. Kalau nggak salahku kalau aku buka kitabnya pada masanya nomor 1979 1979 ya, dan itu dia tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya ya. Oke guys, Ustazah saya lupa niat tadi malam dan tadinya bangun azan subuh. Masih bisa berpuasa. Masih bisa berpuasa selagi belum makan dan minum ya guys. Oke ya. Oke ya, Ustazah sedekah boleh nggak pilih-pilih orang? Hati-hati godaan setan. Itu aja sih. Ya, jangan kebanyakan milihnya ya. Jadi boleh aja kita bersedekah, kita pilih orang yang lebih susah atau orang terdekat dengan kita itu bagus ya. Cuman jangan terlalu banyak pula memilihnya ya. Oke. Ustazah, hukum memakai garam ruqyah. Nah, garam ruqyah ini kalau teman-teman sakit saja. Dia tidak bisa untuk membuka jodoh, tidak bisa untuk membuka aura. Tapi kalau dia sakit sebagai alat ruqyah boleh dan itu hanya dikerjakan bagi orang ahlinya ya. Ustazah, saya kerja di tempat orang yang menghilangkan uang. Maksudnya gimana? Aku nggak paham. Oke ya, Ustazah doa sedekah. Doa sedekah, Robbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Robbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya gitu ya guys. Ya, oke. Gitu ya guys. Oke, oke, Ustazah, oke, siap ya. Bolehkah saya tinggal serumah dengan adik yang beda agama? Boleh sih, hanya saja auratnya harus dijaga karena aurat kita dengan non-muslim itu seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan ya. Oke, Ustazah dalil puasa yaumul bid. Puasa yaumul bid itu adalah puasa yang menjadi wasiat dari baginda Nabi. Hausani khalili bisalasin. Yang pertama adalah asom hasya asom salah satu syuhurun min ashharun. Bahwa puasa 3 hari setiap bulannya wasolatid duha wasolatil witr. Ya, aku jarang menyebutkan dalil biar cepet sih guys. Cuma dalilnya jelas ada. Contoh tadi pagi ada yang nyebut ya bahwa apa dalil puasa Daud. Ahabbus shalah indallah salat Daud wa ahabbul siyam indallah siyam Daud. Kalau aku bacakan semua dalil waktu kita habis ya. Cuma jangan khawatir semuanya itu ada dalilnya. Hanya yang tidak ada dalilnya itu sunnah takriri saja. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Ustazah hari ini udah boleh puasa Daud, hari ini sudah boleh puasa Daud ya. Hari Senin dan Selasa itu niatnya sama, sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Oke. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ustazah, oke clear ya. Ya, siap Mbak Jiman ya. Jadi kalau teman-teman puasanya cuma besok dan lusa itu nggak masalah. Kalau mantu laki-laki nggak pernah tegur sapa sama ibu mertuanya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, kenapa engkau rajin sekali puasa Senin dan Kamis? Maka Rasulullah menjawab, di hari Senin dan Kamis malaikat selalu membawa catatan amalku ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan. Jadi orang-orang yang bermusuhan memang agak sedikit riskan, amalnya tidak akan diberikan oleh malaikat kepada Allah. So kalau bisa boleh diam bukan karena bermusuhan tapi boleh diam karena sekedar nggak bertemu. Kita boleh diam karena kita nggak ketemu dengan orang itu, tapi nggak boleh diam karena kita bermusuhan ya.
Ustazah, oke clear ya. Kalau ada non muslim meninggal, kita ucapkan apa? Kalau ada non muslim meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Ya, kita tidak boleh mendoakan dia agar lapang kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, itu nggak bisa. Kita hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, bolehkah puasa Yaumul Bid 2 hari? Afdolnya sih 3 hari, kalau mau 2 hari nggak jadi masalah. Puasa Daud, apa ada hari haram berpuasa? Oh iya dong, puasa Daud tidak boleh dilakukan di 1 Syawal, tidak boleh dilakukan di 10 Zulhijjah, tidak boleh dilakukan di hari Tasyrik, tidak boleh dilakukan di 10 hari pertama di H-1 kok 10 hari pertama H-1 Ramadan ya. Jadi sama puasa Daud mengikut puasa yang lain. Kalau dia jadwal haram dia tidak boleh berpuasa. Nah, kapan saja jadwal haram puasa? Satu, ya saat hari raya Idul Adha. Kedua, saat hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, hari tasyrik. Hari kedua, ketiga, keempat dari bulan Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian sehari menjelang Ramadan atau 30 Sya'ban. Itu adalah puasa, itu adalah oke. Itu adalah apa namanya haram berpuasa ya. Ustazah, bagaimana sikap kita kalau ada orang yang selalu kasar dan menghina agama kita? Kalau dia menghina agama, boleh kita bantah. Kalau dia menghina diri kita, abaikan saja. Rasulullah itu hanya marah pada orang yang menghina agama, bukan dirinya ya. Ustazah, oke clear ya. Oke, apakah yang baik buat kita yang lagi ada masalah? Allahumma yassir wala tu'asir. Coba diurai masalahnya, selesaikan satu persatu. Dicatat solusinya apa. Kalau ada masalah fokus kepada solusi, bukan meratapi masalahnya ya. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Suntik batal puasa enggak? Tergantung suntiknya suntik apa. Coba tanya ke dokternya. Kalau suntiknya cuma sampai permukaan kulit dan peredaran darah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai ke organ itu membatalkan puasa. Pastikan dulu teman-teman suntik ke dokternya. Dok, 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 ini sampai mana suntiknya nih? Kan gitu kan. Kalau sampailah dia ke organ, batal puasaku. Kalau sampai peredaran darah doang, tak batal puasaku. Seperti itu ya. Ustazah, oke, gitu ya guys. Kalau masih punya hutang puasa Ramadan, bolehkah saya puasa Daud? Ya bagusnya kalau puasa Daud boleh bayar hutang dulu, itu jauh lebih utama ya. Ustazah, Yaumul Bid Jumat Sabtu Minggu ya. Yaumul Bid Minggu, Senin, Selasa, Mbak. Kemarin Minggu, puasa Yaumul Bid hari ini, besok dan lusa. Ya, gimana sih? Hari ini, besok dan lusa. Gimana ya kita ya? Oke, hari ini, besok dan lusa ya. Hukumnya oke, clear ya. Teman saya perempuan punya suami tapi diam-diam nikah siri. Oke, yang nikah siri ini yang perempuan. Maka dia berzina. Wanita tidak boleh punya 2 suami. Mantap kali pun dia ya, 2 suaminya ya. Oke, Mbak Tini aja belum sama sekali, kalah sama si kawan itu. Kenalin tuh sama Mbak Tini. Ya, Yaumul Bid disebut puasa putih ya, secara bahasa itu sih. Ya, oke ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, wanita tidak boleh menikah lebih dari 1 Mbak Ketkat. Biarlah Mbak Ketkat ya. Ustazah, oke ya. Oke, aku udah mulai puasa, boleh. Hari ini udah diboleh mulai puasa Yaumul Bid ya. Oke, dan besok puasa Yaumul Bid, lusa juga puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, oke, clear ya. Oke, hari ini esok lusa, betul sekali sama-sama ya. Ustazah, manfaat puasa Yaumul Bid. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Somun salah sata min syuhurun indi syahrin, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, kemudian bagaikan puasa fakaan namasya mendahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke, Ustazah, kalau kita puasa Daud pas bulan Rajab fokus ke puasa Daud saja.
Ustazah, amalan agar lunas hutang. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Baca aja doa kalau kita itu baca doa saat kita dalam kondisi ingin ini ya guys, lunas hutang ya. Ini dia, aku coba sematkan ya. Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Oke guys, gitu ya. Oke, nah Ustazah pakai bahasa Indonesia aja bisa banget. Cuman kalau dia bahasa Arab dia bisa dibaca di habis sholat ya. Ustazah, saya belum Ustazah, oke sebentar ya. Di pesat itu apa Mbak? Pesat itu apa? Oke, di pesat itu apa ya? Ustazah, bagaimana pembagian harta suami? Harta suami belum menikah, memiliki keturunan, suami udah meninggal duluan. Coba lihat jumlah kakaknya, jumlah adiknya, itu sangat banyak sekali variabelnya. Ustazah, oke, waktu yang bagus, kapan ada hitungannya enggak? Oke, membaca doa dan zikir paling bagus sehabis sholat ya teman-teman ya. Ustazah, hari ini udah mulai puasa yang mulbit, betul? Betul sekali ya. Ustazah, pesawat. Oh, pesawat. Oh, pesat. Oh, tapi tadi pertanyaannya apa ya? Aku lupa pula kawan ya. Ustazah, saya mengerjakan sholat awabin cuman 2 rakaat. Boleh nggak Ustazah? Boleh lah. Jadilah itu 2 rakaat awabin pada ndak goyang ya kan guys. Ustazah, oke, punten apa itu? Punten wudu menahan kentut untuk wudu atau sholat. Pinten apa? Oke, menahan wudu atau kentut. Aku nggak paham bahasa teman-teman loh. Ya, oke, coba bahasa Indonesia ya guys. Oke ya. Oke, sebentar ya. Aku coba Oh, punten itu mah. Oh, tapi tadi pertanyaannya apa ya? Lupa aku pula. Oke, yang teringat cuman punten ya, pertanyaannya tak paham pula aku. Oke, kayaknya dia itu menahan kentut ya, kayaknya dia itu menahan kentut tadi ya. Hukum menahan kentut itu makruh. Kalau Mbak lagi sholat gitu ya, kalau Mbak lagi sholat lalu kentutnya Mbak tahan itu makruh. Bagusnya dibuang. Cuma kalau Mbak tahan kentut itu tidak batal sholatnya ya. Oke, jadi dia tidak batal sholatnya. Ya, menahan kentut dalam sholat itu tidak sampai membatalkan sholat gitu Mbak. Nah, tapi Mbak coba oke. Oke, gitu ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, dia pakai bahasa kentut jadi dia pakai punten. Oh gitu. Segan ngomong kentut jadi pakai punten gitu ya. Nggak apa-apa belajar, nggak masalah kita bahas kentut is oke ya. Siap. Berarti kalau nanti ada yang nulis punten artinya maaf. Oke. Tapi biasanya aku lupa lagi. Siap ya. Jadi menahan kentut dalam sholat itu tidak ada masalah. Cuma makruh saja. Cuman sholatnya sah ya teman-teman ya. Oke, sholatnya sah. Cuma perlu diperhatikan kalau di antara teman-teman ada yang suka kentut. Ya, suka merasa kentut. Nah, itu problem. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, asy'uru tumata." Ya, aku selalu merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Hatta yasma' sautan au yajidariha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kalau itu benar-benar kentut ya udah kita batalkan. Kalau itu nggak kentut ya udah kita abaikan. Kalau cuman was-was abaikan saja ya guys. Ustazah,
Niat puasa yaumul bid gimana? Niat puasa yaumul bid itu sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Oke, ustazah, oke, rumah dekat musola, sholat di rumah, apa jemaah dari rumah. Oke gini, ya misalnya ada di depan rumahku ada musola gitu kan. Nah, jadi imamnya ruku, aku ruku, imamnya sujud, aku sujud. Imamnya berdiri, aku berdiri. Tapi aku di rumah, kedengeran tuh mikrofonnya. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Karena dalam berjemaah itu harus satu tempat, satu waktu. Aku memang satu waktu dengan mereka, tapi tidak satu tempat. Itu nggak boleh. Termasuk kalau kita lagi di depan rumah kita ada masjid. Kecuali kalau kita berada di Mekah dan Madinah. Kalau kita berada di Mekah dan Madinah, yang penting kalau kita berada di Mekah dan Madinah, maka yang paling penting adalah kita berada di tanah haram, itu baru boleh ya. Ustazah, oke clear ya. Jadi yang namanya berjemaah itu satu tempat satu waktu ya guys. Oke ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah puasa yaumul bid cuma 2 hari? Boleh, nggak masalah mbak. Setiap kita sholat taubat, apakah harus selalu dibarengin dengan mandi taubat? Tentu tidak. Ya, sholat taubat itu tidak harus dibarengin dengan mandi taubat ya. Oke, langsung sholat sunnah aja seperti biasa, boleh aja ya. Oke, ustazah, gimana cara ngadepin saudara yang nggak peduli sama orang tuanya? Diingatkan saja dengan bahas tanpa menyinggungnya ya. Oke, ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Senin sudah boleh puasa ya ustazah. Hari ini sudah boleh puasa yaumul bid ya. Besok boleh puasa yaumul bid, Selasa boleh puasa yaumul bid ya guys. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Ustazah, apa hukumnya kita ngasih bayi anak kita pada orang lain? Ya minta susukan boleh, titip boleh, ngasih juga boleh. Nggak jadi masalah karena faktor syar'i. Misalnya kita tidak mampu, misalnya kita sakit ya, itu tidak masalah ya. Banyak kok para sahabat Nabi yang akhirnya menitipkan anaknya kepada orang lain. Yang penting bukan karena malas, bukan karena pengen selingkuh dan lain sebagainya. Ustazah, rumah dekat musola, afdolnya saya jemaah apa di rumah sendiri? Ya kalau mau afdol ya ke masjid atau ke musola lah mbak, kan dapat pahala 27 derajat mbak. Ya kan berjemaah mbak ya. Oke, ustazah bersentuhan dengan suami batal wudhu enggak? Imam Syafi'i bilang batal. Ya, Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana. Ya, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya, Mbak. Oke, gitu ya. Ustazah, waktu sholat taubat sebaiknya kapan? Sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam. Ya, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Kecuali habis subuh dan habis asar, oke? Bisa dikerjakan siang dan malam ya, guys. Oke ya, ustazah. Oke, siap ya. Oke ya. Di pesawat lebih utama wudhu atau tayamum? Gak ada mbak. Selagi ada air wudhu mbak. Kalau nggak ada air mbak boleh tayamum ya mbak. Ustazah, oke clear ya. Kalau sholat id di halaman masjid apa boleh tahiyatul masjid? Tidak. Yang namanya tahiyatul masjid itu di dalam masjid mbak. Oke. Ustazah, apakah jawaban untuk azan subuh as-sholatu khairum minan naum? Jawabnya adalah shadaqata wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau bahasa lainnya shadaqata wa barorta saja. Oke, gitu ya guys. Ustazah, sholat isya jam 10. Bolehkah Mbak dia isya? Boleh, nggak ada masalah Mbak. Jadi begini, yang namanya qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya, Mbak sholat subuh, azan subuh jam 4.30. Lalu Mbak baru bangun jam 5. Mbak qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Boleh. Ya, atau sebaliknya Mbak bangun misalnya Mbak sholat isya jam 9. Itu kan masih ada sholat isya. Ya, qobliyah isya, isya ba'diyah isya. Boleh.
Azan zuhur jam 12:20. Mbak bangun, Mbak baru sholat jam 1 siang. Boleh aja qobliyah zuhur, zuhur dan ba'diyah zuhur selagi masih ada waktu sholatnya. Paham teman-teman? Paham, paham, paham semuanya ya. Oke, jelaskan hibah dan warisan. Ya gampang saja. Kalau hibah itu sesuatu kita berikan kepada orang dan bisa dia nikmati saat kita hidup. Itu hibah. Kalau warisan kita belikan sesuatu kepada orang dan bisa dinikmati kalau dia sudah meninggal. Itu aja bedanya. Apa susahnya? Gampang banget. Cuman hibah itu cuman boleh sepertiga harta. Misalnya Mbak ngomong dengan anak, "Nak, ini pokoknya rumah buat kamu ya. Dari sekarang sudah boleh pindah nama, sudah boleh kau jual atau kau sewakan, terserah engkau lah." Itu namanya hibah. Kalau wasiat, nah ini atau warisan, ini punya kalian nanti ya kalau mak meninggal. Tunggu mak meninggal dulu, baru kalian boleh nikmati itu. Itu namanya warisan ya. Oke, paham? Sudah paham ya? Hibah itu bisa dinikmati oleh orang saat kita masih hidup. Kalau warisan hanya boleh dinikmati saat kita mudah meninggal. Sementara kalau wasiat udah ditentukan sejak awal, cuman boleh dinikmati kalau udah meninggal. Maka kalau udah memberi wasiat biasanya ada harapan kapan lah orang ini meninggal nih ya. Jangan-jangan aku yang diwasiatkan aku lah duluan meninggal. Nah itu harus tahu bedanya ya. Hibah itu bisa dinikmati saat hidup. Ya, wasiat itu dibagi saat hidup, dinikmati saat meninggal. Tunggulah dia meninggal dulu. Kalau tak meninggal dia kacau juga kita. Ya, kalau warisan tidak dibagi saat hidup, hanya dibagi secara otomatis setelah meninggal. Oke guys, kayak gitu ya guys ya. Jadi yang berwasiat hati-hati, nanti kematian teman-teman diharapkan. Kok kayak gitu ya? Ya gitu sih guys. Nah, ya, ya sih. Ya, tapi kok aku salah ngomong. Tapi agak ada bener-benernya sih. Ya, kayak gitu ya guys. Lebih baik hibah aja lah, ya kan guys. Ya, tapi cuman boleh sepertiga harta ya. Nggak boleh semua harta ya. Oke, Ustazah. Oke, clear ya. Ustazah canda. Iya. Tapi kalau meninggalkan wasiat, resikonya itu sih guys. Ya, bertengkar lah sebelum kita meninggal. Oke, hari ini puasa Yaumul Bin, Mbak ya. Ustazah, oke ya guys, kalau kita lagi sholat wajib atau sholat sunnah, mendengarkan iqomah nggak ada masalah, lanjut aja sholatnya ya. Ustazah, oke siap ya. Iya, siap ya. Setelah ini Mbak Istihasan, Pak, aku pakai madu akasia sebulan menstruasiku lancar. Iya gitu loh, siapa dulu yang jual madunya? Ustazah Nela kece badai. Tunggu ya guys, nanti ya madunya ya. Ustazah, oke clear ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Sah nggak kalau sholat lihat waktu di Google tapi azan belum terdengar tapi jam sudah menentukan waktu sholat? Sah. Yang penting waktu sholatnya udah masuk, udah bisa sholat ya. Ustazah, oke ya. Oke, Ustazah, hibah apa harus sama? Oh tidak, terserah kita mau kita hibahkan kemana. Iya kan? Nah ya guys, ya tidak kita mau hibahkan ke pembantu kek dan seterusnya. Was-was kalau berudu, habis ngambil wudu. Waduh, tadi udah basuh kepala enggak ya? Waduh, tadi udah basuh muka enggak ya? Was-was. Ya, habis sholat, waduh tadi itu aku udah tahiyat awal enggak sih? Udah tahiyat awal enggak sih? Was-was. Ya, baru tawaf 6-7 kali. Tadi udah cukup belum 7 kali ya? Was-was ya. Ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Jadi kalau teman-teman ragu-ragu habis sholat, tadi udah basuh muka enggak ya? Udah basuh muka enggak ya? Abaikan. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Oke, gitu ya guys. Oke, 5 juta belum wajib zakat ya. Oke, sudah abaikan ya teman-teman ya. 5 juta belum wajib zakat. Wajib zakat kalau penghasilan 15 juta ke atas. Ustazah, bagaimana jawaban azan hanya halal fala dengan as-salatu khairum minan naum? Janganlah, jawablah yang maksimal guys ya. Ketika muazinnya mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya sama. Ketika dia ucapkan hayya 'alal sholat dan hayya 'alal falah, jawabannya adalah
La haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian ketika dia ucapkan as-salatu khairum minan naum, jawabannya shadaqata wa barorta. Ya, kayak gitu ya guys. Ya, clear ya teman-teman semuanya ya. Oke, udah ya. Ustazah, oke siap ya teman-teman ya. Oke, ya. Oke, gitu ya guys ya. Ustazah, oke siap ya. Apakah kebaikan puasa Yaumul Bid dan puasa Senin dan Kamis? Oke, puasa Yaumul Bid itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Puasa Senin dan Kamis adalah puasa di mana di hari Senin dan Kamis malaikat mencatat semua amal baik buruk kita. Dan ketika malaikat mencatat amal baik buruk itu dan disetor kepada malaikat, harapannya kita sedang berpuasa. Itu aja sih. Oke, gitu ya guys ya. Ustazah, oke ya, puasa Yaumul Bid hari ini benar. Hari ini puasa Yaumul Bid, besok puasa Yaumul Bid, lusa puasa Yaumul Bid ya. Oke ya, Ustazah, sedekah kambing akikah diberi bareng dengan acara syukuran boleh banget, nggak jadi masalah ya guys. Ustazah, oke, clear ya teman-teman semuanya ya. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, teman-teman semuanya boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga teman-teman sehat selalu semuanya di sana. Zakat profesi itu kalau penghasilan teman-teman sudah setara dengan 85 gram emas per tahunnya. Oke, sudah setara dengan 85 gram per tahunnya ya, teman-teman ya. Kok batuk ya? Oke, coba kita ulang ya. 85 gram kali 2 juta aja deh, 1 gram emas. Oke, bagi 2,5%. Harus 15 juta dulu guys. Ya, kalau 4 juta enggak usah zakat dulu per bulannya ya. Oke, 2,5% ya, 2,5% ya guys. Kita lanjut ya. Jadi zakat profesi itu hanya bisa dikerjakan kalau penghasilan teman-teman setara dengan 15 juta. Kalau belum 15 juta, teman-teman nggak usah zakat, nggak jadi masalah ya. Oke ya. Oke, Ustazah, oke clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid tapi masih punya hutang puasa, ya enggak jadi masalah. Silakan hari ini Yaumul Bid, besok Yaumul Bid, lusa Yaumul Bid, setelah itu segera ganti puasanya ya. Oke, bisakah puasa Yaumul Bid digabung dengan kodo? Nggak usah, satu niat, satu amal, nggak usah hitung-hitungan sama Allah ya. Oke, pokoknya teman-teman semuanya, hari ini lanjut puasa Yaumul Bid. Besok puasa Yaumul Bid, lusa puasa Yaumul Bid. Setelah itu teman-teman boleh maksimalkan dengan puasa kodo sebelum datang Muharram di tahun depan atau di tahun baru ya teman-teman ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, besok mau puasa nazar kapanpun bisa, nggak jadi masalah ya guys. Oke, paham ya. Ustazah, oke, lagi Yaumul Bid sama puasa sunnah ya Senin dan Kamis. Kalau puasa Yaumul Bid itu fadilah puasanya bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, kemudian sholat witir dan sholat sunnah. Dan puasa Senin dan Kamis Rasulullah secara faktual mengerjakannya. Ditanya oleh sahabat, "Hai Rasulullah, kenapa engkau begitu rajin puasa Senin dan Kamis?" Apa kata Rasulullah? Karena di hari Senin dan Kamis malaikat mencatat amal baikku. Dan aku ingin saat aku amalnya dicatat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Oke?
Clear ya teman-teman semuanya ya. Kalau mimpi orang meninggal minta tolong nggak usah difikirkan. Tugas Mbak mendoakan, bukan memaknai mimpi. Karena kita tidak boleh memaknai mimpi. Kalau kita mimpinya mimpi buruk, cukup berlindung kepada Allah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bangun, segera ambil wudhu, sholat, doakan orang yang meninggal tanpa harus memaknai sebuah mimpi. Oke? Nah, teman-teman sehat selalu ya. Yang nggak bisa puasa hari ini, puasalah besok hari Yaumul Bid di hari Senin dan Selasa ya. Oke ya, Ustazah, oke sama-sama ya. Doa apa anak bungsu pengen dapat kerja? Lakukan sholat hajat emaknya. Sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu doain anak itu biar dapat kerjaan. Bilang sama anaknya kalau susah cari kerjaan, do everything. Kerjakan apapun yang dapat. Memburu kasar, bulu harus kerjakan aja dulu. Ya nanti kalau udah dapat teman, lingkungan baru, baru cari kerjaan lain yang lebih bagus. Ya pokoknya lakukan, doakan ya. Kerjaan gampang kok nyarinya guys. Jadi harus pakai pikiran cari kerja itu gampang. Cuman memang kurang pas buat kita. Kerjain aja dulu. Kan lagi nggak ada kerjaan. Sampai nanti kita menemukan kerjaan yang pas. Ada quote dari saya. Kalau kita tidak bisa mengerjakan apa yang kita sukai, maka sukailah apa yang sedang kita kerjakan. Teman-teman ada ibu rumah tangga pengen kerja tapi nggak bisa. Sukai apa yang teman-teman kerjakan biar hatinya tenang. Teman-teman ada yang pengen di rumah aja, nggak pengen kerja, tapi terpaksa bekerja. Sukai apa yang sedang teman-teman kerjakan. Kadang-kadang harapan kita nggak sesuai dengan kenyataan. Di situ dituntut kita menyukai apa yang sedang kita kerjakan. Ibu rumah tangga pengen kerja, ujung-ujungnya ngerjain piring. Sukai apa yang kita kerjakan. Yang bekerja pengen di rumah aja, sukai apa yang sedang kita kerjakan. Hidup ini tidak seideal yang kita bayangkan. Kalau kita tidak bisa mengerjakan apa yang kita sukai, maka paksakan diri menyukai apa yang sedang jalani. Supaya lebih wise, lebih bijaksana, dan lebih sehat mentalnya, oke? Gitu ya guys. Ustazah, saya udah 3 kali haid baru 65, apakah sudah, maksudnya gimana? Aku nggak paham. Oke, clear ya. Ustazah, oke ya. Doa anak supaya cepat punya rumah. Doain anak tuh biar sukses. Kalau udah sukses dia mau punya apa aja bisa. Ya bukan punya rumah ya. Tapi doain biar dia banyak rezeki. Rezekinya nggak dia belikan rumah pun nggak apa-apa ya. Suruh anaknya baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Suruh anaknya jangan lupa lakukan sedekah subuh. Suruh anaknya jangan tinggalkan sholat duha. Jadi kalau rezekinya mau lancar, yang pertama jangan lupa baca Al-Waqiah habis subuh. Karena kalau kita baca Al-Waqiah habis subuh, insya Allah akan diberikan sebab kita macam punya rezeki yang banyak. Kemudian jangan pula kita lupa untuk melakukan sedekah subuh. Kemudian doakan supaya sholat duha. Ya jangan lupa bersyukuri nikmat yang ada. Oke? Aku yakin semoga teman-teman mampu melakukannya. Siap ya. Ustazah, oke sehat ya teman-teman. Ustazah, bagaimana doa saat menahan marah? Allahumma gfirli dzambi wadhib ghaidha qalbi. Ya Allah, ampuni dosaku dan hilangkanlah kemarahan dalam hatiku. Coba catat yang udah paham, yang suka marah-marah, catat. Yang hipertensi, minum madu akasia plus baca doa itu. Marah-marah terus, tengok aku nih, marah aku tiap hari. Marah aku tiap hari. Enggak sih guys, tengok nih marah aku tiap hari. Ya, kayak mana ya? Salah. Ya, coba teman-teman yang suka marah-marah, yuk catat doanya. Allahumma firli dzambi wadhib ghaidha qalbi. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kemudian hilangkan kemarahan dalam hatiku. Ya, gitu ya guys ya. Oke ya gitu ya guys. Keturunan Arab? Enggak, keturunan Minang Tejulungkang. Agak lain pun. Aku keturunan Minang Anyuy, kok Minang Arab pula katanya. Oke guys, Allahumma fili dzambi wadhib ghaidha qalbi. Langsung ya. Nah ini dia ya. Oke, Allahumma fili dzambi wadhib ghaidha qalbi itu ya. Coba ya, di samping itu teman-teman boleh
baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Nah, tapi doa dulu. Allahumma gfirli dzambi wadhib ghaidha qalbi ya. Ya Allah, oke, ya Allah, ampunilah dosaku dan kemudian hilangkanlah kemarahan dalam hatiku. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, Ustazah, apa tuh? Dulu sekolah di mana? Dulu aku di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Ustazah, oke, oke, clear ya. Iya Mbak Aisyah. Ustazah, amin, amin ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Yang suka marah-marah tuh ya, ya. Tapi ku tengok teman-teman gak ada yang marah-marah. Semua baik-baik dari profil picture-nya. Marah enggak, baper iya. Kayaknya aku benar ya. Marah enggak, baper iya. Oke ya, clear ya. Oke ya, clear ya. Yuk kita lanjut ya guys. Doanya dibaca habis sholat aja. Ya Allahumma gfirli dzambi wadhib ghaidha qalbi. Ya Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kemarahan dalam hatiku. Wow, mantap ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Marah kan ada sebab Zah, marah-marah nggak boleh ya. Oke, marah-marah nggak boleh ya. Orang yang marah dalam kitab Ihya Ulumuddin akan masuk setan ke dadanya. Apa tugas setan? Setan itu melakukan dua hal. Yang pertama akan menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Jadi nggak usah marah-marah. Followerku harus banyak sabar, tenang, nggak usah baper, nggak usah cepat tersinggung. Kalau suka marah, suka tersinggung, lebih bagus nggak usah banyak teman. Ya, karena makin banyak teman, makin banyak konflik. Semakin banyak orang di sekitar kita, semakin tinggi kemungkinan kecewa kita. So, kalau suka tersinggung, lebih bagus banyak di rumah aja ya. Jadi kalau seandainya teman-teman gak juga tersinggung, bolehlah kemana-mana ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, gitu ya guys ya. Besok boleh puasa ya mulbit? Boleh, besok boleh puasa ya mulbit ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Siang, repeat mau mah dan keputihan. Oi, ya madu keputihan siap. Jam 12 nanti aku spill madunya ya. Yang jam 12 aku spill madunya dan besar kemungkinan hari ini promo terakhir. Karena besok sudah tanggal 1. Biasanya tanggal 1 madunya harganya normal. Jadi kalau mau belanja harus belanja sekarang ya. Nah ini adalah live terakhir kita untuk siang ini. Madu kita itu ada 2 dan aku nggak bisa spill seluas atau sebebas yang kemarin. Jadi setiap keranjang